Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke guys, kesempatan kali ini saya bisa upload video kembali. Dan buat teman-teman yang klik video ini, saya doakan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu bisa merasakan kebahagiaan bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Oke, video kali ini saya coba react ya, sebuah video dengan judul Reaksi Gegara Nama Presiden Jokowi disebut dalam kampanye di Malaysia. Dan hal ini dalam upaya mempromosikan Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri Malaysia. Satu video diambil dari sebuah channel, ada News Inspiration ya. Oke teman-teman, tapi sebelumnya kita akan melihat dulu satu cuplikan di mana Perdana Menteri yang baru Malaysia ini sedang ditelepon sama Pak Jokowi. Oke, gimana ceritanya ataupun gimana ucapan Pak Jokowi terhadap Bapak Anwar Ibrahim ini? Langsung aja kita lihat videonya. Waalaikumsalam Bapak Presiden. Terima kasih. Ya. Oke, di loudspeaker. Nah, ini suaranya Pak Jokowi. Rakyat Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat terpilihnya Yang Mulia sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Terima kasih. Saya anggap ini suatu penghormatan. Itu di antara yang paling awal menelpon. Ini menunjukkan bahawa saya kekal sahabat sejati Insya Allah. Dato adalah sosok yang dikenal luas di Indonesia, dihormati oleh rakyat Indonesia. Terima kasih Pak. Dan saya Ngobrolnya nggak terlalu formal ya. hubungan biar dan perdagangan, atau bisnes, investasi dan budaya, persahabatan, insya-Allah dapat kita tingkatkan. Dan beberapa isu yang nampak terbatas, termasuk soal pekerja, itu dapat diluruskan dengan cara yang bersih. Oke, demikian tadi teman-teman ya. Satu cuplikan ketika Bapak Jokowi menelpon Bapak Anwar Ibrahim ya sebagai ucapan selamat atas terpilihnya sebagai Perdana Menteri ya. Bukan dengan bahasa yang formal tapi dengan bahasa yang biasa, menunjukkan kedekatan antara Bapak Jokowi dan Bapak Anwar Ibrahim ya. Dan kali ini kita akan coba lihat sebuah video ya. Seperti yang tadi saya katakan, video ini dengan tajuk ataupun judul reaksi gegara nama Jokowi dipakai dalam kampanye di Malaysia untuk mempromosikan Bapak Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ya. Kebenarannya apa atau tidak ataupun bagaimana ceritanya, kita lihat saja ya. Oke, mohon maaf kalaupun agak sedikit salah ngomongnya ya. Oke, langsung aja untuk lebih jelasnya kita lihat videonya. Ada yang mengejutkan warga Indonesia ketika dalam kampanye pilihan raya di Malaysia ada pendukung Anwar Ibrahim yang menyebut nama Presiden Jokowi. Orang tersebut mengatakan bahawa agar Perdana Menteri Malaysia bisa memimpin seperti Presiden Indonesia, iaitu seperti Presiden Joko Widodo. Jika nanti Anwar Ibrahim terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru, pendukung Anwar Ibrahim tersebut berharap agar Perdana Menteri Malaysia mencontoh kepemimpinan Presiden Jokowi.
Bagaimana pendapat Baron Danardono Wibowo, Indonesian Political Observer terkait aksi juru kampanye di Malaysia yang beberapa kali menyebut nama Presiden Jokowi dalam kampanye itu? Ya, ini fenomena apa? Sebab akibat, Pak. Sebab akibat. Jadi penyebabnya itu adalah karena Pak Jokowi selama berapa tahun ini? 8 tahun terakhir sudah berhasil menunjukkan keberhasilannya memimpin Indonesia, bahkan sampai tingkat yang sangat tinggi yang dulu tidak pernah terpikir oleh kita. Jadi beliau sekarang memang menjadi tren ya, seperti spek gitu ya. Kalau suatu negara pengen punya presiden, pengen punya perdana menteri gitu, seperti Pak Jokowi lah gitu. Kalau menurut saya, kenapa kok Pak Jokowi dijadikan standar gitu ya, patokan gitu, itu ya salah satu diantaranya karena beliau itu memang memiliki aura seorang negarawan yang sangat baik gitu. Sama seperti Bung Karno dulu lah ya. Jadi Bung Karno itu kan juga pemimpin yang diakui oleh dunia sebenarnya gitu. Nah, Pak Jokowi ini mirip seperti Bung Karno gitu, dengan masing-masing kelebihannya ya gitu. Seperti itu. Jadi si juru kampanye Malaysia itu dia menjual Anwar Ibrahim dengan menyandingkan bahwa Anwar Ibrahim itu selevel dengan Pak Jokowi. Jadi supaya rakyat Malaysia memilih Anwar Ibrahim dalam kampanyenya mungkin perdana menteri berikutnya gitu. Jadi Pak Jokowi itu memang sudah berhasil menaruh standar yang sangat tinggi bagaimana seorang pemimpin yang baik dan benar gitu. Jadi sulit, Pak, mencari sosok pengganti Pak Jokowi, sulit sekali. Bahkan tanpa mengurangi rasa hormat saya pada capres-capres yang ada dalam stok hari ini di Indonesia. Ketika mereka mau mengukur baju di badan, mestinya agak sedikit pakai wuh ya, kalau menurut istilah Jawa gitu, agak malu lah gitu, sulit lah. Sulit ini kan dengan kata-kata Pak Jokowi itu memang luar biasa. Beliau itu anugerah dari langit untuk Indonesia. Dan juga menurut saya dan banyak teman-teman itu kepemimpinan beliau itu paripurna, Pak. Jadi tidak hanya membangun yang fisik seperti infrastruktur, bendungan dan lain-lain, tapi beliau juga membangun etos ya, membangun pribadi juga gitu. Jadi kita nyaris selama 8 tahun beliau dihujat, difitnah, kita nyaris tidak pernah melihat beliau itu marah yang arahnya ke pribadi beliau nggak pernah marah. Tapi mungkin kalau arahnya ke mengancam persatuan bangsa dan negara, ya wajar kalau beliau marah. Begitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin Bapak Jokowi ini sebagai figur yang emang benar-benar dicontoh ya, mungkin menurut orang-orang Malaysia ya, ataupun kemarin pas kampanye menjelang pemilihan perdana menteri ataupun menjelang pemilu di Malaysia ya, maksud saya. Dan Pak Jokowi memang benar ya, banyak banget yang menghujat, tetapi ketika Pak Jokowi itu dihujat ya, menyangkut dengan pribadinya, sepertinya dia tidak terlalu menanggapi ya. Tapi ketika dihujat tentang sesuatu yang mengancam kedaulatan negara, Pak Jokowi barusan bisa marah ya, demikian. Karena beliau kan benteng negara ya, jadi kagumnya kita dan juga pemimpin-pemimpin negara lain itu karena beliau bisa membangun Indonesia secara fisik maupun non fisik gitu. Dan contoh yang paling sederhana ketika COVID kemarin itu, Pak, Malaysia itu kalau nggak salah mereka menerapkan lockdown, tapi Pak Jokowi tidak. Nah, terbukti keputusan Pak Jokowi tepat. Jadi ketika kasus kemarin kan Indonesia kalau nggak salah negara ketiga terbaik di dunia ya dalam penanganan COVID gitu. Padahal COVID ini, pandemi ini belum pernah terjadi di era modern sekarang. Jadi
tidak ada satupun pemerintahan di dunia yang pernah punya pengalaman gitu ngalamin itu gitu. Jadi apapun yang Pak Jokowi lakukan, Indonesia kemarin emang nggak lockdown sepenuhnya saya ya. yakin bahwa itu memang untuk kebaikan bangsa dan negaranya. Nah, aura atau wibawa seorang kepala negara itu sangat penting, Pak. Jadi apabila kita perhatikan, let's say ada video dari KTT G20, tapi saya lupa tahun berapa, 2018 apa 2020 ya, waktu itu masih Donald Trump, Presiden Amerika. Itu Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, itu dalam momen yang sangat penting, itu seperti istilahnya tuh dicuekin gitu ya, tidak terlalu dianggap gitu, dianggap seperti anak bawang oleh Presiden Donald Trump, oleh Presiden Xi Jinping, oleh Presiden Brazil, Pak. Jadi mungkin kalau Bapak bisa dapatkan klipnya atau fotonya itu ada itu di situ. Kemudian terulang lagi ketika Justin Trudeau lagi nih, Pak. Terulang ketika G20 kemarin di Bali. Ketika sudah selesai acara makan malam, kemudian Presiden Xi Jinping datang ketemu, itu berhenti sebentar, mereka ada dialog gitu, dan dalam kesempatan itu terlihat Presiden Xi Jinping agak geram gitu ya dengan Justin Trudeau gitu. Yang mana geramnya itu karena Justin Trudeau itu membocorkan hasil pembicaraan antara mereka, antara China dan Kanada ke media sosial. Nah, Justin Trudeau di situ sebagai yang lebih muda itu bukannya excuse gitu ya, minta maaf gitu atau mengakui kesalahannya, tapi dia berlindung di balik kata-kata bahwa Kanada itu azasnya keterbukaan. Jadi dia di sini berbicara mengenai beda budaya kan sebenarnya ya gitu. Jadi sebenarnya kan kalau kita mau saling menghargai ya sudah harus ada batasan gitu, karena kebebasan seseorang itu kan terbatasi oleh kebebasan orang lain. Hak kita dibatasi oleh haknya orang lain. Jadi nggak boleh karena kita merasa punya hak tuh seenaknya gitu, nggak bisa. Kita juga harus mikirin hak orang yang mungkin kita langgar gitu. Iya, nah, benar-benar. Yang terakhir lagi kemarin Pak, KTT APEC. Kembali Presiden Xi Jinping lagi. Ya beliau ini orangnya memang apa yang ada di pikiran beliau, apa yang ada di hati beliau diperlihatkan dalam terang-terangan gitu ya. Terang-terangan. Jadi mungkin. ketika sudah dalam acara resepsi dengan Perdana Menteri Thailand, begitu diperkenalkan, selesai Perdana Menteri Thailand menyodorkan tangan untuk bersalaman, Xi Jinping cuma mengangguk terus pergi. Dan di situ terlihat Perdana Menteri Thailand tuh sangat kehilangan muka di situ. Kelihatan dari body gesture-nya, dari mimiknya juga terlihat gitu. Jadi ini sangat kontradiktif dengan kelakuan kepala-kepala negara besar terhadap Presiden Jokowi. Iya, emang beda banget. Biden di KTT G7 itu sampai nyalamin Pak Jokowi, dia tarik, terus Pak Jokowi itu sandaran di bahunya Pak Joe Biden. Bayangkan, hampir tidak ada manusia di bumi ini yang boleh menyentuh tubuh Presiden Amerika. Hampir tidak ada. Ini malah Pak Jokowi nyenderin kepalanya di bahunya Joe Biden. Kemudian bagaimana ketika selesai makan malam G20 kemarin, Xi Jinping khususnya menghampiri Pak Jokowi, kemudian bilang terima kasih, acaranya hebat, sambil ngacu. Itu kan sangat kontradiktif dengan sikapnya kepada Justin Trudeau tadi. Jadi memang kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini, itu harusnya bangga dan berterima kasih pada Pak Jokowi, karena harga diri kita itu terangkat oleh kepemimpinan beliau yang paripurna tadi, Pak, yang bersih, cerdas, berani, sekaligus pengayom ya. Kayak beliau terbang ke Ukraina, kemudian menemui Presiden Putin, berusaha untuk mendamaikan, dan pada waktu pembukaan acara G20 itu juga beliau menyatakan bahwa perang harus dihentikan karena dampaknya akan menyengsarakan semua warga bumi. Jadi memang Pak Jokowi ini manusia langka, Pak, gitu loh. Ya seperti Bung Karno zaman dulu gitu. Nah, kita harusnya menjaga ini ya, gitu, mempertahankan beliau gitu. Karena mempertahankan orang baik
untuk niat yang baik dengan cara yang baik itu baik Pak gitu. Dan kita punya hak dan cara untuk mempertahankan dan membesarkan negara kita gitu, karena ke depan ini kan persaingan makin lama makin sulit, bukan makin mudah gitu. Jadi sayang ya Pak. Jadi kalau kita melepas Pak Jokowi gitu ya, padahal beliau itu masih sangat produktif untuk kita gitu. Jadi dikala bangsa-bangsa lain menjadikan Pak Jokowi sebagai standarnya, kita ini memiliki beliau gitu. Kurang pandai bersyukur kalau kita melepaskan beliau gitu aja gitu. Dengan alasan demokrasi ya, dengan alasan konstitusi, karena konstitusi kan bisa dirubah selama kita punya alasan yang kuat. Oke, demikian tadi teman-teman ya, satu gambaran ya tentang apakah Pak Jokowi seperti yang dijelaskan tadi ya, satu sosok yang mungkin untuk Indonesia ya merupakan suatu kebanggaan ya bagi rakyatnya ya. Dan demikian teman-teman ya, satu video ya tentang kebenarannya ataupun tidak tentang judul ini. Sepertinya teman-teman sendiri yang menyimpulkan ya, reaksi gegara nama Jokowi yang dipakai dalam kampanye untuk mempromosikan Bapak Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Oke, silakan disimpulkan saja teman-teman ya. Terima kasih dan mudah-mudahan kita masih bisa jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.